Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Guys, kali ini aku lagi sama siapa? Afrina. Dan karena kan saya sekolahnya di pondok ya, jadi perjalanannya kayak gitu. Ya ketika masih kecil SD-nya kan di Rawajitu. Belum tahu lah mana apa namanya. Tapi ketika aku sekolah di pondok itu ketika aku kelas 1 tuh pengen banget pulang ke Rawajitu karena kan ya mungkin masih awal-awal mulanya pondok ya sejelek-jeleknya Rawajitu, sejelek-jelek jalannya namanya desa ya tetap kangen juga lah, namanya juga masih kecil. Tapi berjalannya waktu ketika naik kelas tambah kelas gitu. Jadi SMP langsung bisa ya? Iya, aku dari lulus SD itu aku langsung mondok. Jadi masih ikut-ikut kecil itu. Itu berapa tahun? Aku mondok 7 tahun. Kalau Mbak Iva kayak mana? Saya pondok mana? Oh, kalau aku di Pondok Modern Madinah. Di Kota Madinah sana. Yang enggak di Labuan situ, Lampung Timur. Jadi ini kita ngobrol sekalian berkenal lebih dalam ya. Iya. Karena kita sebelumnya emang dari tempat yang berbeda. Terus kita kenal di sini, terus ya belum deket banget. Ini sekarang kita mau mendalami. Oh iya, sekedar kan ya ini klarifikasi. Kita bertemu itu nggak kesangka-sangka juga. Aku ketemu dengan Mbak Viva ini juga nggak disangka, apalagi sama Mbak Vina ini. Karena mungkin sudah ditakdirkan. Sebenarnya kita bertiga itu tetangga ya, satu desa Rawajitu. Tapi Cuman belum pernah bersama. belum pernah bersamanya ini karena kita ngumpulnya di madrasah. Iya benar-benar. Ngumpul di madrasah. Kenal belum ada 2 bulan. Belum ada, orang dia aja baru pulang. Gak tahu kenapa. Tapi hubungan emosional sudah dekat ya, sedekat rata di kepada Bella ya. Bisa lah bilang seperti itu. Siap. Kalau Mbak kan Mbak apa namanya? Mbak apa namanya? Mbak siapa? Mbak Viva. Mbak Viva. Apanya nih? Ya tadi Mbak, intisari dari pengalaman Anda. Ya dulu SD di sini, SMP masih juga di sini, tapi nggak kenal sama mereka. Terus SMA mulai ke luar, sekolah di Pondok Metro, SMA 3 tahun, terus kuliah juga di Metro 4 tahun. Terus selesai kuliah nggak langsung ke sini, ya masih di sana kurang lebih 2 tahun lah. Setelah itu baru pulang lagi ke kampung halaman dan bertemu mereka ini. Oh iya. Jadi gitu. Kan Mbak intisari atau apa namanya? Hikmah dari pengalamannya. Tadi kan Mbak Vina belum mengutarakan Iya, hikmah dari benar-benar. pengalamannya itu. Kalau Mbak sama Mbak? Apa ya? Ya pengalaman ya waktu kita sekolah ya, karena sekolah kita kan nggak di sini, nggak di Rawajitu. Apa Mbak pengalamannya sama? Ya kalau pengalamanku banyak sih. Namanya kalau kita sekolah di pondok kan banyak peraturan ya. Ya namanya anak sekolah kalau dikasih banyak peraturan kan pusing, pasti ada yang bilang nggak. Nah itu kalau saya sendiri gini, mengambil dari pengalaman ya. Kalau saya hidup di pondok itu kira-kira Rifki berapa tahun di pondok? 7 tahunan. Oh, Rifki udah 7 tahun. Sampai Mbak Iva? Cuma 3 tahun. 3 tahun, aku juga 7 tahun. Tapi kayak masih kurang 7 tahun. Jadi aku harus lebih banyak belajar sama yang lebih lama ya. Karena kita beda pondok ya. Modern? Iya. Modern. Sama kayak aku, sefrekuensi modern. Kalau Rifki? Saya sama. Salafiyah. Ya kalau perempuan modern itu lebih nyaman ya. Nggak juga ya. Ya juga ya. Nggak nyaman sekali nggak. Pengen nyobain ya? Pengen nggak nyobain pondok Salafiyah? Cuma karena tuntutan umur sudah. Iya. Jadi kayaknya kalau harus kesana lagi Sudah kita mentua. pulang. Berapa umur sama? Berapa umur? Umurnya berapa? Harus dijawab ini umur. Ya. 25 tahun. Oh, mereka udah 25 ya? Kalau aku 23. Kalau Rifki? Saya kan masih muda, masih. Kan biasanya di pondok modern. Pondok modern sama pondok salaf itu Beda banget.
banding berapa? Nggak ada 100, nggak ada separuhnya. artinya jauh banget dari segi budayanya, dari segi sosialnya juga berbeda. Pola berpikirnya juga beda loh, Bi. Pola berpikirnya juga berbeda. Beda. Kalau sama membaca dari pola pikirnya pondok modern. Ya kalau kita ke modern itu kita diajar untuk berpendidikan ya, maksudnya kan belajar terus kita tuh ngejar pendidikan terus. Kalau di Salafiyah kan enggak kan? Pendidikan formal. Iya, pendidikan formal. Kita ngajinya Al-Quran, kita nggak belajar kayak kitab kuning. Ya mungkin kayak kalau di tempat Salafiyah itu ngajinya kitab kuning ya. Kalau tempatku tuh kayak, kalau menurutku kayak pelajaran fikih, kitab kuning itu kalau tempatku diterjemahnya ke bahasa Arab. Ya kayak ngaji sih, ngaji kitab cuman beda ya kalau sama salaf ya. Iya, kalau kita nggak ngaji, kita belajar. Diterjemahnya yang pakai bahasa Arab, ya kan Mbak Hifa? Kalau Salafiyah enggak kan? Enggak. Kalau Salafiyah ya itu yang ditulisnya adalah kitab-kitabnya kayak gitu. Kitab tunggulan. Iya. Jadi kalau kayak modern, kalau ditanya kayak gitu, maaf belum tahu. Nggak ngerti ya aku kalau itu. Enggak tahu kan, aku enggak pernah nengok gitu. Adikku kan ini kan di Salafiyah kan? Oh, salah. Kalau sampean, Mas. Mbaknya modern, jadi berbalik ya antara adik sama Beda mbak. sih. Beda banget tau. Nah, Mbak Iva juga ini modern, adiknya Salafiyah juga. Jadi kalau mereka ngajak ngomong apa nggak ngerti ya. Iya. Duh, kalau kayak dari pondok Salafiyah pulang dia, bahasa Jawa halusnya itu keluar semua ya. Nggih, mboten dia sopan santunnya. Nah, kalau modern kita pamer kita menggunakan bahasa Arab, kita bisa bercakap menggunakan bahasa Arab. Sehari-hari bahasa yang kita gunakan emang itu bahasa Inggris. Jadi kita pulang itu ya kita nggak bisa kalau disuruh kayak sopan menggunakan bahasa Jawa halus itu nggak bisa. Masih belajar sekarang. Iya. Otodidak kalau bahasa Jawa halus otodidak. Otodidak di YouTube. Enggak. Dengar kayak gitu kan nanti ngikutin. Kalau bisa karena terbiasa. Gitu ya. Enggak semuanya itu juga tentang yang menguasai diri sendiri juga pergaulan. Iya, betul. betul. Kalau kita bersama orang-orang yang katakan dari salaf tadi ya mungkin kehidupan. Bingung bergaul sama Salafiyah. Ya kayak tante-tante ada adikku Salafiyah loh. Aku yang modern. Jadi lagi diajak ngobrol nggak nyambung. Kayak Tapi sekarang kita bergaulnya juga sama anak salafnya. Iya, ini. Itu artinya gini teman-teman. Bahwasanya Salafiyah dengan modern itu tidak ada bedanya. Hubungan sosial kayak seperti ini itu juga nggak ada bedanya karena keduanya itu tidak ada baik jeleknya. Cek direkam. Apaan kok masuk toh Pak? Iklan dekat lah. Iklan bentar ya. Itu tadi. Itu antara keduanya itu namanya saling melengkapi dan tidak ada baik dan jelek. Sama-sama baik. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ini kayaknya sama berpikiran ingin bertanya kepada Mbak Iva. Bisa melihat. Enggak, aku tuh ingin bertanya ya kepada dua-duanya. Boleh nggak sih kita tuh hanya monoton menjadi diri sendiri tuh boleh nggak? Sebenarnya. Jadi diri sendiri. Kalau pendapat saya sendiri ya boleh dan tidak boleh. Artinya boleh dalam konteks lain kita dianjurkan untuk menjadi diri sendiri dan dalam konteks lain juga jangan sampai seperti itu. Bagus nggak kita menjadi diri kita sendiri tanpa melihat orang lain? Oh si A begini, saya harus begini. Boleh banget seperti ini. Menjadi diri sendiri itu ketika kalau pendapat saya ketika dalam konteks kepercayaan diri itu sangat dianjurkan. Tapi saya nggak setuju dengan argumen menjadi diri sendiri itu ketika bahwasanya kita bisa berdiri tegak seperti ini itu sampai sekarang dan kita populer di mana-mana itu bukan karena aku sendiri, bukan karena saya sendiri, melainkan juga dari peran-peran orang lain juga, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga dan sebagainya. Nah,
Itu kalau saya nggak tahu kalau Mbak Fufa yang gimana. Dari lulusan sarjana 3MI ya, Persatuan Guru Madrasah ya. Oh, Iya. Persatuan Pendidikan Guru. Pendidikan di madrasah. Pendidikan Guru. Jadi diri sendiri tuh boleh sih, boleh itu. Baik. Itu yang ngebuat kita malah ini loh. Iya, percaya diri tadi. Iya, menurutku malah lebih baik menjadi diri sendiri daripada yang Iya. kita ngikutin yang itu, kita Tapi ngikutin kita yang harus itu. Kapan kita majunya? boleh ya, pikiran itu boleh lah ya, tapi itu tadi Tapi jangan semau sendiri, kita juga harus berkaca sama orang lain itu penting ya, jadi kita jangan semau sendiri,